Inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau ngelihat perilaku manusia hari ini Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat Pak. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita ya untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah Pak. Nah kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Munculnya di mana? Senayan. Hah? Di mana munculnya Al-Mahdi? Di Mekah dia munculnya. Jadi idealnya kalau kita bisa, kita siap-siap hijrah ke Mekah idealnya. Kalau nggak bisa, kita hijrah ke Syam. Karena yang hijrah ke Mekah memang hanya as-sabiqunal awwalun, generasi awal saja dari pionir-pionir yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam. Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam, karena di sanalah khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Gitu. Kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Tetapi yang sedikit, yang awal-awal itu hijrahnya ke Mekah, karena mereka ingin menjadi as-sabiqunal awwalun yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi pada masa Al-Mahdi masih sepi pendukungnya gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, global famine, kelaparan mendunia terjadi. Makanya ada dalil mengisyaratkan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, simpan makanan sekuat kemampuanmu ya. Karena apa? Nanti akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ya bayangkan 40 hari 40 malam matahari bersinar karena tertutup oleh kabut asap tebal, maka tanah tidak bisa kena matahari, tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka orang di mana-mana kelaparan. Dan yang mengerikan kalau orang sudah kelaparan, terjadilah saling berbunuhan memperebutkan makanan. Gitu. Nah, yang kelima yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar Pak bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, dataran-daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. 3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak, kita orang Indonesia ini Pak,
lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo, Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam, Pak, oh udah panik, Pak. Bursa Efek macet, ya kan? Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar. Kita tinggal panggil anak cucu, kumpulin, ayo store hafalan, nah, gitu ya kan? Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah, jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology, it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan, Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya, Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra muslim yang cemerlang otaknya, kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang, Pak. Dikasih warga negara setempat. Brain drain, Pak, disedot, Pak, pikirannya. Nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim. Kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow, dipersulit, Pak, termasuk PBB mempersulit gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi ya. Kalau sudah di shutdown, Pak, kita dengan barat kafir menjadi setara, Pak. Jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu, Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai, Pak. Lo jual, kue borong gitu, ya kan? Dengan catatan kitanya latihan, Pak, persiapan. Nah, persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu. Didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku, Pak, nanti, Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz, itu maksudnya bukan benar-benar memanah, Ustadz, belajar nembak. Oh sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada gitu. Ustadz, itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan, nggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth gitu, nggak, diantar malaikat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau ngelihat perilaku manusia hari ini, Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat, Pak. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita, ya, untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima, ya. Ini yang harus kita sadari, Pak, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan kabar-kabar gembira, tapi nggak sampai melupa menjadi lupa daratan. Kita harus ingat untuk dapat kabar gembira itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Dan jangan cuma ngeliat kesulitan-kesulitan sehingga kita jadi pesimis, padahal ada kabar gembira di balik kesulitan-kesulitan itu yang harusnya membuat kita optimis. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan, Pak, ada kemudahan, tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi, Nabi menggunakan kalimat ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Ku kabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin sering, ya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman di babak keempat ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, satu hadis ini ada kabar gembiranya, datang sang pemimpin, tetapi ada kabar yang mengerikan. Perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin banyak, dan kezaliman merata. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap?